Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 9. Semoga kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran Al-Quran Hadis, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Kemudian menyimaknya, melihat bukunya bagaimana caranya, ya. Ini karena ada ketidaksinkronan, ada ketidaksamaan antara buku yang saya pegang dengan buku yang kalian pegang. Maka caranya yang pertama, hari ini kita mempelajari dan membaca arti dari surat Abasa. Surat Abasa yaitu surat yang ke-80, ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 10. Jadi hari ini pelajaran kita mengartikan dan membaca surat Abasa. Surat Abasa ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Caranya, kalau ada bukunya, cari yang membahas tentang surat Abasa, ya, cari di bukunya, lihat yang membahas, mempelajari, mengartikan surat Abasa. Cara yang kedua, kalau tidak ada bukunya atau bingung belum ketemu, untuk hari ini lihat saja Al-Quran yang ada terjemahnya. Kemudian Al-Quran yang ada terjemahnya itu dibuka, dicari surat Abasa, ya. Cari surat Abasa, dibuka surat Abasa, lihat ayat 1 sampai dengan ayat 10. Jadi ada dua cara, bisa lihat bukunya, ya, cari di buku yang mempelajari, mengartikan surat Abasa. Kalau sulit, tidak ketemu, punya Al-Quran, ambil Al-Quran yang ada terjemahnya, buka surat Abasa. Kita pelajari arti surat Abasa ayat 1 sampai ayat 10 saja. Ya, itu caranya. Kita mulai. Surat Abasa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Artinya apa? Ya, baik di buku atau di Al-Quran yang ada terjemahnya. Abasa, dia, maksudnya dia di sini Nabi Muhammad, bermuka masam. Abasa artinya bermuka masam. Abasa, dia Nabi Muhammad bermuka masam. Watawalla, dan berpaling. Watawalla, dan berpaling. Abasa, dia, maksudnya Nabi Muhammad bermuka masam. Watawalla, dan berpaling. Abasa watawalla, dia Nabi Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ini jangan salah paham, ya. Kok di ayat pertama Abasa, Nabi Muhammad bermuka masam, maksudnya apa? Nah, yang perlu kita ingat, Nabi kita Nabi Muhammad itu orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia, ya. Jadi ketika beliau akan melakukan kekeliruan,
maka Allah menegurnya. Maka beliau terjaga dari kekeliruan. Kenapa? Karena Allah menegurnya, mengingatkan andaikan beliau akan berbuat kekeliruan. Apa itu? Dalam ayat ini bermuka masam. Jadi Nabi orang yang paling mulia, tapi andaikan beliau ada satu hal yang keliru, Allah langsung mengingatkannya, maka beliau tetap terjaga kemuliaannya. Kenapa bermuka masam? Apa maksudnya? Pasti ada sebabnya. Tapi beliau langsung diingatkan oleh Allah. Jadi tetap beliau terjaga dari kesalahan. Jadi bermuka masam bukan tanpa sebab, tapi karena ada sebabnya, yaitu ya singkatnya, sebetulnya nanti ya penjelasannya, tapi singkatnya boleh saja. Jadi pada saat beliau sedang berbincang-bincang dengan beberapa para pemuka kafir Quraisy yang masih musyrik, beliau berbincang-bincang dengan mereka dengan harapan target Rasulullah agar mereka memeluk agama Islam. Tapi di tengah beliau berbincang-bincang dengan niat dakwah agar para pemuka kafir Quraisy masuk Islam, tiba-tiba datang seorang yang buta, tunanetra, namanya Umi Maktum. Namanya orang buta kan tidak tahu, ya, tidak melihat. Umi Maktum langsung memotong pembicaraan Rasul. Nah di situ Rasul sedikit mukanya berubah. Kenapa? Rasul sedang berdakwah, niatnya agar orang kafir Quraisy masuk Islam. Tiba-tiba ada orang buta memotong pembicaraan beliau. Di situ reaksi Rasul agak berbeda mukanya. Makanya diingatkan, abasa wa tawalla. Dia Muhammad, kata Rasul, bermuka masam dan berpaling. Akhirnya Rasul ya diingatkan oleh Allah. Ya. Itu singkatnya, tapi jelasnya nanti ya. Ayat kedua, anja'ahul a'ma. Saya ulangi, anja'ahul a'ma. Sekali lagi, anja'ahul a'ma. Sekarang artinya, anja'ahu, karena telah datang, anja'ahu, karena telah datang, anja'ahul a'ma, a'ma seorang buta. Anja'ahu karena telah datang, ya. Kalau artinya letterletnya telah datang kepadanya, kepada Nabi Muhammad, a'ma seorang buta. A'ma seorang buta, ya. Anja'ahul a'ma karena telah datang seorang buta kepadanya, kepada Nabi Muhammad. A'ma artinya apa? Seorang yang buta. Ayat ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kita ulangi, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Sekali lagi, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ingat ya panjang pendeknya. Wa ma panjang, yudri ri-nya panjang, yudrika la'allahu, hu-nya panjang, la'allahu yazakka, yazakka. Ya, sekarang artinya, wa ma yudrika, dan tahukah kamu, ya,
Ini pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad. Wa ma yudrika, dan tahukah kamu, la'allahu, barangkali ia ingin, la'allahu, barangkali ia ingin, yazakka, membersihkan dirinya. Maksudnya membersihkan diri dari dosa. Yazakka, membersihkan dirinya. Bersihkan dirinya, yazakka. Maksudnya membersihkan diri dari dosa. Wa ma yudrika, dan tahukah kamu, la'allahu, barangkali ia ingin, yazakka, membersihkan dirinya. Wa ma yudrika, dan tahukah kamu, la'allahu, barangkali ia ingin, yazakka, membersihkan dirinya. Baik. Sekarang ayat yang keempat. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Saya ulangi. Au yadhakkaru, au yadhakkaru. Itu yang pertama cara bacanya. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Sekali lagi. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya. Artinya ayat yang keempat ya, barusan ayat yang keempat. Artinya au yadhakkaru, au atau yadhakkaru, dia ingin mendapatkan pengajaran. Maksudnya dia ini siapa? Orang yang buta tadi. Au yadhakkaru, atau dia ingin, dia siapa tadi? Orang yang buta tadi mendapatkan pengajaran. Yadhakkaru, mendapatkan pengajaran. Au yadhakkaru, atau dia ingin mendapatkan pengajaran. Fatanfa'ahu dzikra, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Lalu pengajaran itu memberikan manfaat kepadanya. Fatanfa'ahu dzikra, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Jadi kalau arti sebenarnya fatanfa'ahu itu memberi manfaat. Fatanfa'ahu, manfaat. Fatanfa'ahu arti sebenarnya memberi manfaat. Zikra, tentang pengajaran itu kalau belum disusun ya. Kalau belum disusun, kalau satu-satu artinya seperti itu. Fatanfa'ahu memberi manfaat. Zikra, pengajaran. Setelah disusun, fatanfa'ahu zikra, lalu pengajaran itu dibalik, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Au yadhakkaru, atau dia ingin mendapatkan pengajaran. Au ya, ayat 4 ya. Au yadhakkaru, atau dia ingin mendapatkan pengajaran. Fatanfa'ahu dzikra, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Ya. Ayat yang kelima. Amma man istaghna. Ulangi. Amma man istaghna,
Amma man istaghna. Artinya amma adapun man istaghna, orang yang merasa serba cukup. Ini belum ya. Ini kalimatnya belum selesai. Ayat 15 sampai situ ayatnya, tapi masih nyambung ya nanti dengan ayat berikutnya. Amma man istaghna. Amma adapun man istaghna, orang yang merasa dirinya serba cukup. Man istaghna, man orang, istaghna yang merasa dirinya serba cukup. Man itu siapa atau orang? Man istaghna, orang yang merasa dirinya serba cukup, istaghna. Amma adapun man istaghna, orang yang merasa dirinya serba cukup. Ya, demikian. Sementara kita baru sampai ayat yang kelima dari surat Abasa. Pembahasan kita sebenarnya sampai ayat yang ke-10. Tapi sementara sampai ayat yang kelima dulu. Ingat, hafalkan ayatnya, hafalkan artinya. 1 minggu loh, ada waktu 1 minggu. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. 1 sampai 5. Abasa wa tawalla. Artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang yang buta kepadanya, dan seterusnya ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Hafalkan ayatnya, baca terus artinya apa di rumah ya, diulang-ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.